Bed nggak bisa. Siapa? Nanti kan dapat. Terus ini bang. Dari sini siswa nanti mengalir dari sebelah sini. Iya ya. Pening dulu dulu. Berapa kelas? Facialnya kita adalah menurut agama teman-teman, mari kita Indonesia tanah airku, diri jadi pandu ibuku. Ada senang semuanya. Ya, baik, sebelum kita memulai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya via Zoom, belum pernah mungkin komunikasi secara langsung sama teman-teman. Ada pernah belum? Ini kenal nggak ini namanya siapa? Hah? Nurul. Udah pernah ketemu sebelumnya? Belum. Nah, belum pernah ketemu, nggak apa-apa. Nanti kedepannya mudah-mudahan bisa kita lakukan sekolah tatap muka. Tapi perlu yang mengenal teman-teman ini untuk saling mengingatkan juga, mengingatkan teman-temannya dalam ruangan kelas, prokesnya. Tadi disampaikan Pak Gurunya, di luar kelas juga prokesnya, di luar lingkungan sekolah, mau pulang sekolah juga prokesnya harus saling mengingatkan. Kalau dalam kegiatan belajar mengajar, badannya nggak enak, pusing atau segala macam, langsung lapor ke gurunya. Atau UKS kemudian UKS jangan dipaksakan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Itu aja. Salam buat keluarga di rumah, orang tua, prokes tetap dijaga biar orang tua di rumah nggak khawatir. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, jadi ya. Terbatas dari 30 orang, hanya 8 yang dihadirkan 25%. Makanya saya akan berkata. Oke, semangat semua ya. Semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, kalau udah nanti pulang sekolah, kita juga tetap harus mencuci tangan. Kita melihat langsung persiapan sekolah tatap muka. Kita lakukan simulasi bagaimana ruangan kelas yang ada, ukuran ruangan kelas sama jumlah siswa, siswi yang di dalamnya, dan sistem pembelajaran serta pengenalan terhadap prokes. Nah, tadi sudah kita lihat simulasinya bersama. Sebelum masuk, anak-anak kita, adik-adik kita diwajibkan untuk mencuci tangan di depan sebelum masuk ke area sekolah. Setelah masuk ke area sekolah, masuk ke dalam kelas, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar diputarkan video bagaimana tetap kita mengikuti atau mengingatkan, kita menginformasikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita pentingnya prokes di tengah-tengah pandemi COVID ini. Walaupun kita mengikuti kegiatan belajar mengajar secara langsung, diputarkan video untuk tetap mengingatkan adik-adik kita, anak-anak kita pentingnya prokes. Ini setiap hari nih Bu ya. Setiap hari sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, biar adik-adik kita, anak-anak kita benar-benar menanamkan prokes ini sekarang sudah suatu kewajiban. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah. Nah, ini yang kita lihat pada pagi hari ini, dan sebagai informasi sesuai petunjuk yang diberikan hari satu hari adik-adik kita hanya mengikuti 2 jam pelajaran dengan tatap muka dan seminggu 2 kali
Nah ini kebetulan di SMP 1 untuk kelas 7-nya Ibu ya. Kelas 7 ada 352 siswa-siswi. Oleh karena itu tadi saya minta kalau bisa kita bagi dua lagi. Memang kita belum tahu kira-kira berapa orang tua murid yang mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka. Tapi kalau saya bilang kalau semua ataupun setengahnya saja mengikuti kegiatan tatap muka di kelas, di sekolah, kita takut terjadi penumpukan. Nanti kalau bisa dibagi dua shift antara jam 8 sampai jam 10 sama nanti jam 11 sampai jam 1, mungkin seperti itu Bu ya. Nanti kita lihat, kita simulasikan sekali lagi bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita benar-benar bisa mengikuti prokes dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Kita optimis, tapi tetap harus melihat, jangan menjadikan satu simulasi ini menjadi standar kepada semua sekolah. Dalam artinya maksudnya apa? SMP 1 sama SMP yang lain mungkin berbeda karakternya. Nah ini hari ini perlu kita pastikan semuanya. Tapi kalau untuk standar protokol kesehatannya, ini SMP 1 sudah bisa kita ikuti. Tapi yang lainnya belum tentu sama. Seperti tadi saya tanya, di sini kan kebanyakan siswa-siswinya masih banyak yang diantar jemput orang tua ya. Tapi di sekolah lain kan mungkin tidak. Nah kita juga perlu menyiapkan angkutan umum benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Nah ini terus kita nanti akan coba, nanti akan kita lakukan simulasi bahkan nanti sampai ke angkutan umum yang ada di sekitar sekolah, karena kita sudah zonasi. Ini jaraknya maksimal hanya 3,7 km dari lingkungan sekolah. Nanti akan kita lihat bagaimana kegiatan ataupun angkutan umum di sekitar sekolah ini benar-benar harus bisa kita ketatkan prokesnya. Mungkin itu. Hari ini kita memberikan pilihan kepada orang tua. Tidak kita paksakan wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tapi kami sebagai pemerintah Kota Medan ini harus menyiapkan segala opsi yang ingin dipilih oleh orang tua. Orang tua ingin anaknya sekolah tatap muka. Apabila opsi itu tidak kami akomodir dengan menyiapkan sarana prasarananya, salah juga. Dan tapi ketika kami siapkan sarana prasarananya, kami tidak memaksakan orang tuanya, oh kami sudah menyiapkan sarana prasarana, orang tua wajib menyuruh anaknya sekolah tatap muka. Tidak. Ini yang kami sampaikan, orang tua tentunya juga pasti mengikuti update dari perkembangan COVID-19. Apabila menunjukkan tren kenaikan, saya yakin nanti ini kan pasti akan kita update terus informasi COVID-19. Kalau memang meningkat, mungkin kita bisa menyarankan kepada orang tua untuk tidak melakukan tatap muka. Hari ini masih 84%. Kita tenaga pengajar kita hampir 20.000, 19.000 lebih, mendekati 20.000. Itu total 84% sudah kita vaksin. Dan setiap hari masih kita lakukan vaksinasi massal yang dilakukan di Polonia. Dan saya minta kepada Pak Kadis Pendidikan terus mengirimkan tenaga pengajar kita setiap hari untuk dilakukan vaksinasi. Nah ini yang terus kita upayakan Bang. Ya tentunya kita melihat ya keluhan ataupun kita ngeliat psikologis juga. Psikologis anak-anak kita, adik-adik kita. Tadi saya tanya di dalam, kenal nggak sama teman di depannya, teman di kanan kirinya. Kenal tapi tidak pernah ketemu secara langsung. Pernah ketemu paling hanya sekali, 2 kali ketika akan dilaksanakannya simulasi. Nah ini tentunya psikologis kita berbeda. Ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita lihat bagaimana menyelesaikan permasalahan COVID, iya. Tapi permasalahan pendidikan anak bukan hanya materi pelajaran, tapi bagaimana mengembangkan bagaimana cara dia berkomunikasi, bersosialisasi. Nah ini juga penting. Ini yang rasa kami selain materi yang disampaikan secara langsung itu perlu, tapi komunikasi dan sosialisasi anak ini tentunya sangat penting, karena beda kita di rumah bersosialisasi dengan keluarga, kita bersosialisasi dengan teman sebaya, itu pasti sangat beda. Nah ini yang hari ini mungkin agak kehilangan bagi adik-adik kita atau anak-anak kita karena mengikuti pelajaran secara daring, mungkin itu Pak. Apakah dengan alasan kejenuhan kemudian psikis terus kita bisa mempertimbangkan alasan kesehatan seperti apa? Kemudian bahwa kanker ini meningkat Pak?
Itu nggak bisa dipisahkan. Makanya saya bilang tadi, jangan kita bilang kita milih A, B-nya ditinggalkan, bukan. Kejenuhan itu tadi ataupun masalah komunikasi, sosialisasi penting, tapi bukan tiba-tiba mengorbankan pandemi COVID, enggak. Makanya saya bilang ini kan pilihan bagi orang tua yang hari ini sudah 1 tahun lebih membimbing langsung anaknya di rumah, melihat kira-kira anaknya ini secara psikologis, secara sosialisasi ke teman-temannya selama ini seperti apa, apakah perlu melakukan sekolah tatap muka. Gak ada paksaan, dari pemerintah tidak ada paksaan untuk orang tua untuk langsung menyuruh anaknya sekolah tatap muka, mungkin itu Bang. Jadi nggak ada yang dikorbankan, harus milih dia pintar bersosialisasi terus kena COVID, nggak seperti itu. Makanya tetap kita batasi 2 jam per hari, seminggu 2 kali. Kalaupun seperti yang tadi saya katakan di SMP 1 total siswa-siswinya banyak 300-an, kalau perlu ini dibagi 2 lagi, jam 8 sama jam 10 dibagi lagi jam 11 sama jam 1. Nah ini yang hal-hal seperti ini kita bukan coba-coba, simulasi ini bukan arti katanya oh ini simulasi hal coba-coba, tapi simulasi ini sudah mengikuti kajian-kajian kenapa 2 jam kan gitu ya, mungkin kenapa seminggu 2 kali. Nah ini yang perlu kita simulasikan, bukan simulasi ini artinya coba-coba anak-anak kita suruh sekolah, kalau tersebar COVID-19 kita tutup lagi, bukan seperti itu. Saya selalu ingatkan jangan ada pungli di setiap struktur di jajaran pemerintah Kota Medan sampai paling bawah, apalagi masalah pendidikan. Pendidikan ini janganlah kita yang berlakon sebagai pendidik, yang berlakon sebagai mengajarkan anak-anak kita, tapi di belakangnya kita mengajarkan itu, tapi ada yang kita ajarkan secara tidak langsung, mengajarkan pungli, mengajarkan korupsi. Nah ini pasti akan terbawa bagi anak-anak kita, terbawa bagi siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan, ini yang paling banyak ini masalah dana BOS. Saya selalu ingatkan nih Pak Kadisnya, jangan pernah main-main dengan masalah anggaran. Di tengah pandemi ini, anggaran kita sudahlah terbatas, jangan dipungli-pungli lagi. Jadi saya nggak mau lagi dengar tenaga pengajar, kepala sekolah bermain-main dengan anggaran. Itu pesan yang selalu saya sampaikan. Mungkin itu.